Samsung S21. S21 ini ada 4 model: S21 FE, S21 FE, S21, S21 Plus, dan S21 Ultra. Nah, ini yang kita pegang ini adalah S21, nggak pakai FE, nggak pakai Ultra, nggak pakai Plus. Jadi S21 toknya 5G ya, F21 5G. Nah, bedanya di kameranya, bentuk-bentuknya kameranya agak beda-beda dikit. Yang ini hampir sama seperti S21 Plus, cuma yang ini 6,2 inch. Jadi digenggam enak banget. Jadi digenggam itu benar-benar nyaman gitu ya. Nyaman digenggam, nyaman dipakai. Intinya itu. Nyaman digenggam, nyaman dipakai. Harga sekarang itu sekitar 9 jutaan. Harga barunya 13 jutaan. Harga barunya 13. Kalau mau beli aja. Beli aja. Udah 5G. S21 HP seri S-nya Samsung, otomatis flagship. Flagship, Bos. Flagship. Flagship. Penerusnya dari ini ya, S7. Flagship. Oke, dari SoC ya. Dari SoC. Ini pakai Exynos ya namanya ya. Tulisannya susah dibaca. Exynos 2100 setara Snapdragon 888. Setara Snapdragon 88. Exynos 2100. Udahlah, ini kalau masalah kenceng-kenceng lah, gak usah mikir berat-berat. Ini masalah kenceng-kenceng. Nah, HP flagship kenceng, jelas kenceng. Kemudian RAM-nya 8 GB, internalnya 256 GB, otomatis 5G ya, 5G S21, S20 yang belum 5G, S21 5G. Kemudian apalagi? Udah, kameranya biasa, kamera ini otomatis kalau flagship ya ada sesuatu yang benar-benar berbeda di sini, benar-benar mantep, yang tidak dipunyai di HP-HP lain. Yang pertama adalah kamera ultrawide ya. Yang atas ini adalah kamera ultrawide 12 megapiksel. Ultrawide 12 megapiksel. Kemudian ini kamera tele atau kamera utamanya 64 megapiksel. Kemudian di bawah ini adalah kamera depth-nya. Benar ya? Nanti salah saya bacanya. 12 megapiksel steady. Oh, ini untuk ultrawide. Jadi 12 megapiksel yang paling bawah ini untuk ultrawide sama steady videonya. Steady video. Kemudian yang depan 10 megabyte. 10 megabyte lagi, megapiksel. Ini 12 megapiksel, 64 megapiksel. Lupa lagi. 12 megapiksel. 12. Oh, 12 64 12. Yang sini adalah ultrawide, kemudian ini tele, kemudian yang di sini itu ya. Kok bingung tau? Oh alah. Yang atas ini wide kamera 12, telefoto 64 megapiksel, 12 ultrawide dan steady foto. Jadi foto kalau bisa pas video itu loh, pas video itu bisa steady banget. Itu yang memang tidak ditemukan di HP-HP biasa, HP-HP lain. Steady-nya mantep banget. Steady-nya. Jadi saat kita ngevlog itu, wah mantep. Kelihatan beda banget dengan ketika pakai HP lain. Mantep banget. Ini bukan punya saya, punya istri. Nah, itu yang bikin berbeda di seri S ya, seri S. Ya, mantep lah, ini enak digenggam. Kalau buat cewek ini enak, kelihatan. Ya kan agak kecil, nggak terlalu kebesaran, masuk di kantong kan, mantap ini. Cuma memang Samsung itu bahannya itu kelihatan kurang premium gitu. Ini plastik gitu. S21 dapat plastik gitu kan. Tapi setelah nanti di casingi gini ya aman-aman aja, nggak kelihatan itu nanti plastiknya. Ya seperti itu. Kemudian layarnya AMOLED
120 Hz ya wes, ini mantep banget lah AMOLED 120 Hz. Mau buat apa lagi ya, gak usah banyak cerita lah, ini udah bagus lah, intinya udah bagus. 120 Hz AMOLED. Baterainya yang jadi masalah di sini adalah 4000 mAh. Di sini yang kelihatan ya karena ini bentuknya lebih kecil, 6,2 inch, otomatis baterainya jadi kecil. Biar bisa bentuknya lebih kecil, maka baterainya jadi lebih kecil. Chargingnya 25 watt. Nah ini yang jadi aneh ya. Sekarang ya ini HP ROG 65 watt. Kemudian yang saya pakai ini aja Oppo 33 watt. Ya aneh gitu kan, bikin aneh. Tapi yang bikin aneh lagi, saya udah lihat video-video di apa itu tentang tipe-tipe HP. Charging 120 watt, ngecasnya berapa? 1 jam. Chargingnya 60 watt, 65 watt, chargingnya berapa? 1 jam. Kemudian chargingnya 33 watt, chargingnya berapa waktunya? 1 jam. Ada yang aneh enggak? Ada ini. Artinya kalau kesimpulan saya sendiri ya, opini belum uji, kecepatan masuknya baterai itu ya cuma sekitar 25 watt ini. Kalau menurut saya, karena apa? Coba aja lihat video-video review tentang HP-HP gitu. Akhirnya kan tetap 1 jam. Bedanya itu cuma di menit loh. Misal 1 jam kurang 5 menit, 1 jam kurang 9 menit, 1 jam lebih 10 menit, 1 jam lebih 15 menit. Bedanya itu cuma sekitar 15 menit dengan daya charging yang 65 watt dengan 25 watt. Iya kan? Harusnya kan aneh itu, harusnya aneh. Kenapa? Karena harusnya gini. Kalau di charging pakai 25 watt itu 1 jam. Kalau di charging pakai 65 watt, 50 watt aja, nggak usah 65 watt. Di charging pakai 50 watt, harusnya ngecas itu penuh di setengah jam. Tapi kenyataannya kan enggak. Artinya memang baterai itu tidak bisa energi listrik itu nggak masuk ke baterai dengan, jadi ada limitnya. Untuk sampai saat ini pasti ada limitnya. Kalau itu 25 watt artinya 5 ampere kan, 5 ampere kalau 5 volt. Kalau pakai 18 volt kan berarti berapa? 1,5 ampere. Artinya masuknya ke baterai itu tetap aja sekitar 2 ampere. Jadi kekuatan ngecas baterai itu ya sekitar segitu. Jadi apakah 25 watt itu masalah? Kelihatannya enggak, karena tetap aja 1 jam tuh. Tetap aja 1 jam. Kemudian harga ini saya beli sekitar 8 jutaan. Di offline ya, di offline. Online-nya sekitar 9 jutaan. Kalau offline itu kita nyarinya susah lama gitu kan. Ada apa enggak gitu. Kan kita nyari untung-untungan. Kalau offline itu kan untung-untungan. Kalau pas ada ya kita bisa beli, kalau pas nggak ada ya udah nggak ada, tunggu kan gitu. Oke. Kita masuk ke kelebihan. Kelemahan yang saya temukan satu di baterai, cuma itu tok, baterainya 4000 mAh, tapi itu tergantikan dengan bentuk yang kecil, jadi bukan sebuah kelemahan. Kemudian kelemahan yang kedua kita harus beli charge-nya mahal 250.000, itu kelemahan yang kedua. Charge-nya itu terpisah, harus beli lagi. Terus apa lagi? Kelebihannya banyak ya, ini flagship ya. Oke, kelebihan yang kira-kira terlalu lebih gitu aja. Yang pertama ini chipsetnya mantap, RAM-nya 8, memorinya 256, udah cukup sampai beberapa tahun ya. Terus layarnya AMOLED 120 Hz, itu kelebihan semua nanti. Yang benar-benar bisa berbeda dengan yang lain itu di kamera ultra steady videonya. Itu belum saya coba di luar sih sebenarnya. Kapan-kapan kita review lagi. Itu yang bikin sangat-sangat berbeda. Kemudian apalagi kelebihannya, udah kira-kira itu, bentuknya kecil, ringkes gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk review Samsung S21. Kalau mau beli silahkan ini.
bagus, bentuknya bagus, kecil, tipis, ya masuk kantong enak. Ini masuk kantong jadi enak loh ini, nggak ganjel-ganjel gitu loh intinya kalau dikantongin. Kalau ini dikantongin ya kan hampir-hampir sama dengan ini besarnya. Nah S21 S7 Edge kan besarnya hampir sama. Kalau kita bandingkan dengan yang nah ini segini, ya bedanya nggak jauh-jauh beda, tapi ini terasa lebih ringkas aja, terasa lebih ringkas, lebih kecil. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.